Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai precious people, apa kabar nih? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Masih semangat awal tahun ya teman-teman semua. Apresiasi untuk teman-teman yang sudah mulai merealisasikan resolusi baru dan masih tetap belajar dan terus kepo sama hal-hal baru. Sebelum kita jauh melangkah, perkenalkan aku Fitra Hanin Anjani, mahasiswi Tarjamah 2021 yang akan membersamai teman-teman di review materi hari ini. Materi yang akan aku ulas datang dari salah satu mata kuliah yang menurut aku menarik banget dan insight baru untuk aku. Di sini kita nggak hanya dapat ilmu penerjemahan, tapi kita juga mendapatkan ilmu hukum, informasi-informasi hukum yang sebelumnya mungkin teman-teman nggak tahu dan aku pun kemarin-kemarin belum tahu, yaitu mata kuliah penerjemahan politik hukum dan HAM. Nah, materi yang akan aku bahas, yang akan aku ulas hari ini adalah materi mengenai pasal-pasal dalam kontrak Arab atau pasal-pasal dalam kontrak berbahasa Arab. Nah, sebelum kita masuk ke pasal, kita akan mengenal dulu nih kontrak sendiri itu apa maksudnya. Nah, di sini udah ada penjelasan dokumen kontrak. Dokumen kontrak adalah surat tertulis atau tercetak yang dijadikan bukti atas kesepakatan dua pihak yang dilindungi oleh hukum. Nah, dokumen ini tertulis ya teman-teman. Di sini sudah ditandatangani atau biasanya kita kenal tuh perjanjian di atas hitam dan putih. Nah, dilindungi oleh hukumnya, jadi dua pihak ini dilindungi, perjanjiannya dilindungi oleh hukum apabila ada sesuatu yang terjadi. Nah, itu akan dibahas di pasal-pasal juga, itu bisa minta perlindungan oleh hukum gitu. Jadi aman, bisa dikatakan perjanjian ini aman ya teman-teman. Nah, kita masuk ke selanjutnya, itu kontrak. Ini ada 3 bagian, yaitu ada kontrak sipil. Ini kontrak yang terjadi dalam muamalah antar warga biasa yang tunduk pada hukum-hukum undang-undang sipil. Yang kedua ada kontrak administratif, kontrak yang berlaku atasnya undang-undang administrasi. Dan yang ketiga adalah kontrak perdagangan, kontrak yang tunduk pada undang-undang perdagangan. Nah, ini jenis-jenis kontrak ya teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui dua hal ini, kita masuk ke dalam pasal-pasal kontrak. Nah, pasal kontrak yang pertama adalah klausul definisi atau at-ta'rifat. Nah, klausul definisi ini berisi pengertian. Jadi, sebelum kita membaca seluruh kontrak, pasti di dalam kontrak itu kan ada terminologi khusus ya dalam kontrak. Nah, di klausul ini akan dijelaskan apa aja terminologi khusus yang akan ada di dalam kontrak ini. Nah, biasanya kalau klausul definisi ada di dalam kontrak itu biasanya terdapat di kontrak-kontrak yang bernilai besar. Nah, kata-kata terminologi ini selama di kontrak itu maknanya nggak berubah, jadi sama semuanya. Dan klausul definisi ini bermaksud untuk agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antar dua pihak atau yang membaca kontrak itu gitu. Nah, di sini ada contohnya, ini di ketentuan umum definisi istilah-istilah yang digunakan dalam kontrak ya. Ini kepotong, jadi ada beberapa istilah yang ditulis pada kontrak di contoh ini ya. Oke, kita berlanjut ke pasal selanjutnya, ini masih bersangkut paut. Kedua adalah construction. Ini tafsirun nas. Construction ini adanya di dalam klausul definisi. Nah, construction ini berisi penafsiran teks yang berisikan penjelasan kata yang mencakup kata maskulin atau feminim. Yang maskulin dan feminim ini nggak ada ya kalau di dalam bahasa Indonesia. Dan di sini juga ada penjelasan mengenai single dan plural. Nah, umumnya construction ini ya terdapat pada klausul definisi. Nah, di sini ada contohnya al-mufradat wal jama'. Akan aku bacakan ya. Tadullu al-kalimat al-waridah bisighatil mufrad ala zatil madlul bisighatil jama' wa yakunul aqsu sahih.
mata iqtada siyaku an-nasu zalik. Ini artinya kata yang ditulis dalam bentuk tunggal memiliki makna yang sama dengan kata-kata yang ditulis dalam bentuk jamak. Dan sebaliknya, hal ini berlaku jika konteks membutuhkan konteksnya. Oke. Nah, di sini kita udah ada penjelasan yang mana yang mengenai penjelasan kata maskulin atau feminin, singular dan plural ya. Nah, kita akan berlanjut ke pasal selanjutnya, yaitu klausul korespondensi pemberitahuan atau notice. Jadi klausul ini berisikan alamat yang dipilih oleh kedua belah pihak apabila ada pemberitahuan atau korespondensi yang diperlukan. Jadi kalau kedua pihak ini membutuhkan memberitahu kepada pihak lainnya, di situ sudah ada alamat yang tertera pada kontrak, jadi bisa dihubungkan langsung. Akan aku bacakan contohnya. Ini kalau contoh bahasa Indonesianya ini korespondensi, semua korespondensi berbentuk surat, email atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum pada SSKK. Surat pemberitahuan permohonan atau persetujuan berdasarkan kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Ini udah pembahasan mengenai bahasa, tapi kita tertuju sama poin yang 4.1. Lalu yang contoh di bahasa Aceh akan aku bacakan. Al-ikhtaratul wal murasalat. Awalan tatimul ikhtarat wal murasalat bainal jihatil hukumiyah wal muta'aqadu an tariqil bawwabah wa yajuzu lil jihatil hukumiyah wal muta'aqqadi ilawatan ala dalik antas takhdima ihdat turuki al-atiyah. Nah, ini ada al-unwal wal watani, al-unwal al-baridi, al-unwal al-elektroni. Ini artinya pemberitahuan dan surat menyurat. Di sini menunjukkan kalau pemberitahuan dan surat menyurat antara pihak pemerintah dan pihak peserta perjanjian dilakukan melalui portal. Nah, portal ini udah disebutin di alif itu ada alamat domestik, yang ba itu alamat pos melalui perusahaan penyedia pelayanan pos, yang jim ada email resmi atau pesan teks resmi. Jadi udah bisa ditujukan kepada alamat-alamat yang tertulis di sini. Lalu pasal selanjutnya adalah klausul pengalihan hak atau assessment of right tanazul. Nah, di sini klausul ini mengatur tentang pengalihan pekerja dari pihak penyedia ke pihak ketiga. Maksudnya gimana nih? Jadi ada pihak peminta, penyedia, dan pihak ketiga. Ketika pihak penyedia ini membagikan pekerjaan ke pihak ketiga, sebagian pekerjaan ke pihak ketiga, pihak peminta ini bisa menyetujui ataupun tidak gitu. Dan ada konsekuensinya kalau misalnya pihak penyedia ini memberikan seluruh pekerjaannya ke pihak ketiga. Jadi adalah kontrak ini untuk melindungi hal tersebut gitu, melindungi haknya pihak peminta bisa menyetujui atau tidak. Nah, di sini ada penjelasan di bahasa Indonesianya ada pengalihan seluruh kontak. Pengalihan seluruh kontak yang dibolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan merger maupun akibat lainnya. Nah, di 10.2 ini ada sanksi dari pelanggarannya ya, dan diatur pada pasal selain di sini ada penjelasan di pasal yang lain. Nah, di contoh bahasa Arabnya ini pengalihan kontrak, karena ini sudah ada konteksnya ya. Jadi ini mengenai pihak kontraktor atau untuk mengalihkan kontrak kepada pihak kontraktor atau pelaksana lainnya harus disetujui dari pihak pemerintah dan Kementerian Keuangan. Pihak pemerintah dan Kementerian Keuangan ini berperan sebagai pihak peminta. Gitu. Jadi
pihak peminta ini bisa menyetujui atau tidak gitu. Nah, kita akan beranjak ke klausul selanjutnya, yaitu klausul cedera janji atau default. Takhalluf an iltizamat, ini cedera janji atau bisa kita kenal dengan wan prestasi yang berisikan langkah yang diambil apabila terjadi cedera janji yang dilakukan oleh salah satu pihak. Maksudnya gimana nih? Misalnya ada kesalahan gitu, atau ada human error kita kenal ya. Nah, di situ nanti ada prosedur gitu, sanksi yang diberikan atau denda yang diberikan kepada pihak yang menyiderakan janji di dalam kontrak ini. Ini dalam contoh di bahasa Arab akan aku bacakan artinya. Dengan tidak adanya pelanggaran terhadap ketentuan kontrak dianggap putus dengan sendirinya tanpa perlu peringatan, teguran atau tindakan hukum apapun jika salah satu pihak melanggar salah satu kewajibannya yang tercantum pada kontrak ini. Jadi di sini ada prosedur kontrak ini putus dengan sendirinya kalau misalnya ada salah satu pihak yang melanggar salah satu kewajiban yang tercantum pada kontrak ini. Nah, di sini prosedurnya yang dilakukan sesuai dengan isi ya di dalam kontrak. Selanjutnya ada klausul keadaan kahar. Ini al-quwwatul qaharah. Jadi kahar ini maksudnya force majeure atau sesuatu yang terjadi di luar kemampuan manusia. Itu nggak bisa dihindari sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagai semestinya. Di sini ada keadaan kaharnya itu seperti bencana alam atau bencana alam, misalnya ada kejadian yang tidak kita perkirakan ya, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim atau gangguan industri lainnya. Nah, dalam contoh bahasa Arab ini akan aku bacakan, artinya itu kekuatan memaksa atau keadaan kahar adalah peristiwa umum yang berada di luar kendali pihak-pihak pada dalam kontrak, tidak dapat diprediksikan, tidak dapat dihindari, serta tidak dapat dilaksanakan kewajiban kontraktual langsungnya peristiwa tersebut, dan tidak dapat dikaitkan dengan penyebab kesalahan atau kelalaian salah satu pihak atau pihak lainnya gitu. Dan di sini juga disebutkan peristiwa-peristiwanya seperti kebakaran, banjir, kecelakaan, perang, operasi militer, atau embargo ekonomi. Nah, lanjut ke klausul ke-7 atau ke pasal 7, yaitu penyelesaian perselisihan. Apabila ada perselisihan yang terjadi antara dua pihak akan diselesaikan melalui persidangan atau di luar persidangan seperti negosiasi. Itu melalui persidangan yang sudah tertulis di dalam kontrak, dan di luar persidangan ini bisa dilakukan negosiasi dan musyawarah ya. Di sini sudah tertulis para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Nah, di contoh yang berbahasa Arab ini penyelesaian perselisihan teknis dalam hal terjadi perselisihan teknis antara pemerintah dan kontraktor yang dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan proyek atau menimbulkan kerugian bagi pemerintah, kontraktor atau fasilitas negara, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara damai melalui pertemuan antara dua belah pihak selama jangka waktu 14 hari. Nah, ini berarti di kontrak dalam contoh bahasa Arab ini sudah tertuliskan harus ada musyawarah dulu dan bertemu secara langsung ya, face to face. Lalu kita beranjak ke pasal selanjutnya. Ini ada klausul undang-undang yang disepakati. Ini sudah sepakat isi dalam kontraknya itu ya, dokumen kontraknya ini. Kalau di dalam contoh bahasa Indonesianya
kesepakatan dalam kontrak itu harus berbahasa Indonesia. Terus kalau kontraknya dilakukan dengan pihak asing harus berbahasa Indonesia dan Inggris. Lalu hukum yang digunakan yang berlaku adalah hukum di Indonesia. Ini dua belah pihak itu menyetujui. Lalu di kontrak yang berbahasa Arab ini selain ketentuan dalam butir pertama di atas, kedua belah pihak sepakat. Jadi udah ada kata-kata kedua belah pihak sepakat bahwa hukum yang mengatur syarat arbitrase di atas adalah hukum negara Arab Saudi. Lalu poin yang kedua, ada tempat arbitrase akan berada di Riyadh, kerajaan Arab Saudi. Gitu. Ini hal yang udah disepakati sama kedua belah pihak ya teman-teman. Kita berlanjut ke pasal selanjutnya adalah klausul integrasi atau entire agreement. Dalam klausul ini membahas mengenai penjelasan bahwa kontrak yang tertulis menjadi kesepakatan yang lengkap dan final antara para pihak. Nah, klausul ini biasanya terletak pada akhir kontrak. Nah, pada contoh bahasa Indonesia, para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian. Jadi udah setuju nih dua-duanya melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. Nah, sama halnya dengan contoh yang berbahasa Arab. Ini artinya kontrak merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak dalam hal yang berkaitan dengan pokoknya dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya antara para pihak dalam hal yang berkaitan dengannya. Oke, berarti ini udah final ya. Kontraknya ini udah final, kesepakatannya sudah tercapai, jadi langsung ditandatangani. Kita berlanjut ke pasal selanjutnya. Itu adalah klausul biaya kontrak atau persidangan, attorney fees. Itu klausul ini berisikan mengenai ketentuan pelimpahan biaya kontrak atau urusan persidangan. Apabila ada urusan persidangan, ini ada pelimpahan biaya kontrak, siapa yang akan dilimpahkan biaya tersebut. Nah, pada contoh yang bahasa Indonesia ini ada harga kontrak dan sumber pembiayaan pembayaran. Di sini sudah tertera. Harga kontrak termasuk PPN diperoleh berdasarkan total harga penawaran koreksi sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas atau keluaran, dan harga adalah sebesar titik-titik. Nah, di sini juga poin kedua, kontrak ini dibiayai dari dana anggaran BLUD RSUD Muntilan. Yang ketiga adalah pembayaran kontrak ini dilakukan, jadi jelas pelimpahan biayanya pakai biaya dari mana untuk urusan persidangan atau biaya kontrak. Nah, yang di bahasa Arab ini ada contohnya, artinya tanggung jawab kontraktor al-mas'uliyah al-muta'aqin. Ini tanggung jawab kontraktor kepada pihak pemerintah. Kontraktor bertanggung jawab kepada pihak pemerintah atas setiap kerugian, klaim, gugat, tindakan, biaya atau pengeluaran langsung, termasuk biaya pengacara yang timbul akibat dari setiap klaim yang diajukan atau yang ditanggung oleh pemerintah sehubungan dengan salah satu hal berikut. Itu ada ketentuannya aja. Oke, kita masuk ke pasal selanjutnya. Ini ada klausul salinan kontrak atau counterpart nasul akad. Jadi ini pasal yang menyebutkan kalau ada salinan dari kontrak asli yang dicetak, yang tertulis. Ini ada kepemilikan dalam contoh bahasa Indonesia-nya, kepemilikan dokumen, penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen atau piranti lunak. Nah, biasanya yang sudah tertulis, yang sudah ditandatangan basah, di-scan untuk disimpan sebagai soft copy ya. Kalau soft copy ini kan jangkanya bisa lama, bisa kita buka kembali tanpa harus ada wujud aslinya gitu ya. Jadi bisa kita bawa kepada juga, bisa kalau ada kebutuhan mendadak yang kontrak ini perlu diperlihatkan, kita bisa perlihatkan langsung. Nah,
Kalau dalam contoh bahasa Arabnya ini tertulis, kontrak ini dapat ditandatangani dalam jumlah salinan yang sama pada saat ditandatangani. Setiap salinan dianggap sebagai salinan asli. Pihak pemerintah akan menentukan jumlah salinan dan siapa yang akan menerimanya. Jadi dalam kontrak berbahasa Arab ini, pemerintah ini tahu jumlah salinannya dan siapa aja yang menerima salinan tersebut. Dalam konteks ini mungkin tidak disebutkan kalau misalnya salinan itu berbentuk digital ya teman-teman. Ini karena ada tanda tangan dan jumlah yang sama dan siapa aja yang pegang salinan tersebut, jadi ini bisa kita katakan kontraknya ini berbentuk asli ya, hard copy, berbentuk kertas dan tanda tangan basah. Lanjut, pasal selanjutnya adalah klausul kerahasiaan. Nah, di sini tuh kontraknya rahasia ya, cuma pihak-pihak tertentu yang tahu. Di sini contoh di bahasa Indonesia, dengan demikian PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan. Nah, ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 rangkap, masing-masing di Buku Hidangan Materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak. Rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dimiliki materai. Nah, kalau contoh yang berbahasa Arab ini disebutkan, hak kontraktor dan semua karyawan wajib menjaga kerahasiaan dan tidak memanfaatkan informasi yang tidak diketahui oleh publik seperti data, gambar, atau dokumen yang berkaitan dengan kontrak, baik yang tertulis maupun lisan. Jadi informasi kontrak ini tidak boleh disebarkan ke sembarang orang oleh orang-orang yang berkaitan ya, misalnya kayak seperti yang disebutkan ini ada kontraktor atau karyawan. Ya, kita lanjut ke klausul, ini sudah klausul terakhir ya, itu klausul satu kesatuan dan hierarki dokumen. Nah, ini ada klausul yang menuliskan kalau kelengkapan dokumen-dokumen yang ada pada kontrak tersebut itu apa aja. Di sini di contoh bahasa Indonesia sudah tertulis nih, ada surat perjanjian apabila ada surat perjanjian, surat penawaran, daftar kuantitas atau keluaran dan harga, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak beserta lampiran berupa lampiran A, daftar harga satuan timbang, subpenyedia, personal manajerial dan peralatan utama. Lampiran B ada rencana keselamatan konstruksi, spesifikasi teknis, gambar-gambar dan dokumen lainnya seperti surat penunjuk penyedia barang jasa, jadwal pelaksanaan pekerjaan, jaminan-jaminan, berita acara rapat persiapan penandatanganan kontrak, berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Lalu di poin kedua, bila terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki. Jadi ini urutan dokumen-dokumen tertinggi ya. Selanjutnya di contoh berbahasa Arab, ini ada dokumen yang akan aku sebutkan ini. Dokumen ini terdiri dari dokumen-dokumen berikut: dokumen kontrak dasar, syarat-syarat kontrak, syarat keuangan, ruang lingkup pekerjaan terinci. Ini cuma sampai DAL, tapi ada beberapa dokumen-dokumen yang tertulis di pasal ini dan masih banyak gitu. Aku nggak masukin semua. Oke. Nah, sampai sini kita jadi tahu nih pasal-pasal apa yang terdapat di dalam kontrak berbahasa Arab dan berbahasa Indonesia ya semuanya. Tapi ini juga dari yang aku pelajari, nggak semuanya ada di dalam kontrak ini gitu. Jadi dari 13 pasal ini ada beberapa kontrak yang semua pasal ada beberapa yang enggak gitu. Dari beberapa contoh yang tadi aku taruh di sini, ini ada beberapa yang beda ya, karena ada beberapa yang nggak aku temukan dalam kontrak tersebut gitu. Aku udah coba cari satu-satu tapi nggak ada. Tapi emang seperti klausul definisi, kan di situ disebutkan kalau misalnya ada klausul definisi biasanya kontraknya tuh besar gitu. Nah, oke.
Semoga teman-teman terbantu ya atas review materi yang aku ulas hari ini. Oke. Oke teman-teman, udah selesai review materinya. Gimana nih? Semoga terrefresh ya, atau teman-teman yang masih baru banget mengetahui tentang materi ini, semoga jadi insight baru buat teman-teman juga yang belum pernah tahu, belum pernah buka kontrak, dokumen kontrak yang banyak gitu, yang asli, yang biasanya kita cuma melihat kayaknya dokumen kontrak tuh cuma selembar terus kita udah tanda tangan aja. Tapi ternyata dokumen kontrak itu banyak, nggak cuma satu lembar, dan penjelasannya banyak, ada undang-undangnya juga gitu. Dan yang paling penting kita nggak lupa kalau dokumen kontrak itu dilindungi oleh hukum, jadi bisa dikatakan perjanjian ini aman ya gitu. Jadi bisa kalau misalnya ada sesuatu yang kayak cedera janji atau ada keadaan kahar gitu, itu sudah tertulis. Apalagi di cedera janji itu kan kalau misalnya ada sesuatu hal gitu, itu bisa diselesaikan dengan dua cara tadi, dengan melalui persidangan atau di luar persidangan yang face to face melalui musyawarah. Oke. Baik, terima kasih teman-teman udah belajar bersama aku di sini. Semoga apa yang aku sampaikan, apa yang aku review hari ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa dipakai di kemudian hari gitu. Cukup sampai di sini saja. Oke, selesai sampai di sini materi kita hari ini. Kita ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.